warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferania Dita Himawan dengan NIM 121221108. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait tentang permintaan dan penawaran untuk tugas besar mata kuliahan Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahasan-bahasan apa saja yang ada di video ini. Yang pertama, ada definisi dan hukum permintaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ketiga, kurva permintaan. 4, pergeseran kurva. 5, definisi dan hukum penawaran. 6, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 7, kurva penawaran. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin membuat suatu keputusan manajerial, titik perhatian kita itu ada di dalam permintaan pasar. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan pasar atau demand atau permintaan? Yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Maksud dari periode tertentu itu bisa 1 tahun atau dalam keadaan yang memang harus diperhatikan. Contohnya, seperti harga barang yang ingin kita beli, kemudian ada atau tidak barangnya dari pesaing atau barang sejenisnya. Selanjutnya, kita masuk ke hukum permintaan, yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan oleh produsen. Apa sih maksudnya? Yang pertama, jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Yang kedua, jika harga barang turun, maka permintaan atau demand akan naik. Yang ketiga, hukum ini berlaku jika aspek ini penting dianggap tetap atau konstan. Bisa jadi disebut dengan ceteris paribus. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Maksudnya, harga yang mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Bahkan sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Di sini saya ingin mengambil contoh, sebuah es campur. Di dalam keadaan normal, harga es campur yang biasanya Anda beli di kantin, seharga 5.000 per porsi, ketika harga tersebut naik menjadi 7.000 per porsi, sedangkan uang saku Anda tidak bertambah. Apa yang Anda lakukan? Kemungkinan Anda akan mengganti dengan jenis minuman yang lain, dan yang lebih murah tentunya. Atau Anda tidak menjadi membeli es campur tersebut karena takut uang saku Anda tidak mencukupi. Nah, bahkan hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menunjukkan penurunan jumlah barang yang diminta. Yang kedua, barang substitusi atau barang pengganti. Suatu barang yang dinamakan barang substitusi terhadap barang lain, apabila dapat menggantikan fungsi dari barang lain tersebut. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang diganti akan mengalami pengurangan permintaan. Di sini contohnya ada daging ayam dan daging sapi. Misalkan daging ayam adalah barang substitusi bagi daging sapi. Apabila harga barang daging sapi naik, maka daging ayam akan relatif lebih murah dibandingkan daging sapi. Akibatnya permintaan terhadap daging ayam akan terus meningkat, sehingga hubungannya daging ayam dan daging sapi positif atau berbanding lurus. Yang ketiga, barang komplementer, barang yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya. Contohnya bisa kopi dengan gula, teh dengan gula. Saya mengambil contoh kopi dan gula, karena jarang sekali orang-orang Indonesia minum kopi tanpa gula, sehingga kedua barang tersebut saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kopi dan gula hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Yang keempat, pendapatan konsumen. Apabila pendapatannya bertambah, permintaannya akan bertambah. Barang yang sering dibeli atau jenis barang baru. Hal ini berlaku untuk barang normal, bahwa terjadi kolerasi positif antara pendapatan dengan permintaan barang. Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang umumnya akan naik. Barang dan jasa yang semula belum bisa dibeli menjadi terbeli. Yang kelima, selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Contohnya, ketika seseorang lebih menyukai barang bermerek, maka permintaan terhadap barang bermerek tetap tinggi walaupun harganya mengalami kenaikan. Yang keenam, pertambahan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk, maka dapat menambah permintaan, terutama kebutuhan sehari-hari. Contohnya, kebutuhan makanan pokok. Misalkan, makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia adalah beras. Apabila jumlah penduduk naik, otomatis permintaan terhadap beras juga meningkat. Yang terakhir, ketujuh, asumsi terhadap perubahan harga.
Apabila konsumen menganggap harga suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah. Kemudian ada kurva permintaan. Kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang, sumbu Y, dan jumlah barang yang diminta, sumbu X. Di sini saya mengambil contoh sebuah coklat. Jika harga coklat 50.000, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Kemudian, jika harga coklat seharga 25.000, maka jumlah barang yang diminta makin meningkat. Di sini, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah kurva permintaan. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaannya meningkat. Di sini kurva untuk yang pertama. Tanda panahnya mengarah ke arah kanan. Yang kedua, jika harga tetap, tetapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaannya turun. Di sebelahnya kurvanya. Di sini ada tanda panah yang mengarah ke kiri. Yang ketiga, jika harga naik, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kanan. Ini kurvanya. Tanda panahnya bergeser ke arah kanan. Yang keempat, jika harga turun, tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaannya bergeser ke kiri. Di sebelahnya kurvanya, lihat tanda arah panahnya bergeser ke kiri. Fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang BP, di mana P adalah harga produk, QD adalah jumlah produk yang diminta, A itu konstanta, B koefisien. Dan untuk memperoleh persamaan kurva, permintaan dapat digunakan sebagai rumus sebagai berikut. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1, di mana P1 adalah harga mula-mula, P2 harga setelah terjadinya perubahan, Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, Q2 adalah jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Contoh soal. Dalam suatu pasar, diketahui saat harga beras sebesar 5 perak, jumlah yang diminta 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 perak, maka jumlah yang diminta 20 kilo. Carilah fungsi permintaannya. Di sini diketahui P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 15, Q1 sama dengan 40, Q2 sama dengan 20, di mana P1 harga mula-mula, Q1 jumlah barang yang diminta mula-mula, P2 harga setelah terjadinya perubahan, Q2 jumlah yang diminta setelah perubahan. Lalu kita masukkan rumusnya. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Q dikurang 40 dibagi 20 dikurang 40 sama dengan P dikurang 5 dibagi 15 dikurang 5. Q dikurang 40 dibagi min 20 sama dengan P min 5 dibagi 10. Ini terjadi perkalian silang. Hasilnya 10 Q dikurang 400 sama dengan 100 dikurang 20 P. 10 Q sama dengan 500 dikurang 20 P. Q sama dengan 50 dikurang 2 P. Di sini terdapat kurva permintaan. Dari soal tersebut, memperoleh kurva seperti di samping. 15 ke 20, 5 ke 40. P-nya itu harga barang, QD-nya itu jumlah barang. Jika ditarik garis, maka kiri atas ke kanan bawah. Ini Q sama dengan 50 min 2P hasil dari perhitungan yang tadi kita kerjakan. Selanjutnya ada penawaran atau suplai. Yang dimaksud dengan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu dan pada pasar tertentu. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, bahkan sebaliknya. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Bisa disebut dengan
ceteris paribus. Di sini ada persamaannya. Jika P meningkat, maka Q meningkat, atau jika P menurun, maka Q menurun. Bentuk persamaan linearnya adalah Q supply sama dengan min A plus BP. Terdapat tabel penawaran roti coklat. Contoh, jika harga roti coklat sebesar 500 perak, maka jumlah penawaran roti coklat 0. Jika harga roti coklat seharga 1000, maka jumlah penawaran roti coklat meningkat menjadi 2. Jika harga roti coklat 1500, maka jumlah penawaran roti coklat meningkat sebanyak 4. Jika harga roti coklat 2000, maka jumlah penawaran roti coklat meningkat menjadi 6. Jika harga roti coklat 2500, maka jumlah penawaran roti coklat meningkat menjadi 8. Lalu, harga roti coklat 3000, maka jumlah penawaran roti coklat meningkat sebanyak 10. Di sini terjadi perbedaan dengan kurva permintaan. Kalau kurva penawaran, dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Itu adalah kurva penawaran supply. Contoh soal untuk penawaran. Pada saat harga buku sebesar 5 perak, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15 perak, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Diketahui P1-nya 5, P2-nya 15, Q1-nya 5, Q2-nya 55. Di sini kita masukkan rumusnya. Q min Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1. Q dikurang 5 dibagi 55 dikurang 5 sama dengan P dikurang 5 dibagi 15 dikurang 5. Q dikurang 15 dibagi 40 sama dengan P dikurang 5 dibagi 10. Terjadi perkalian silang lagi seperti sebelumnya. 10Q dikurang 150 sama dengan 40P dikurang 200. 10Q sama dengan min 350 ditambah 40P. Q sama dengan min 35 ditambah 4P. Di sebelahnya ada kurva untuk penawaran, di mana 15 ditarik garis ke 55. 5 kita tarik garis ke angka 5. P-nya itu harga barang, Q-D-nya ini jumlah barang. Jika ditarik garis dari kiri bawah menuju ke kanan atas, ini adalah kurva untuk penawaran atau supply. Hasil di atas, Q sama dengan min 35 ditambah 4P, itu hasil perhitungan yang kita hitung tadi. Kemudian kita masuk ke equilibrium. Apa sih yang dimaksud dengan equilibrium? Yaitu kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Ini adalah kurva equilibrium. Jadi equilibrium ini titik antara supply dan permintaan. Ini adalah diagramnya atau kurvanya. Contoh soal. Berdasarkan contoh permintaan dan penawaran di atas, di mana fungsi permintaannya QD sama dengan 50 min 2P, dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 35 ditambah 4P. Keseimbangan dapat dilihat pada grafik tersebut. Diketahui QD sama dengan 50 min 2P, QS sama dengan min 35 ditambah 4P. Jawab, 50 min 2P sama dengan min 35 ditambah 4P. 50 ditambah 35 sama dengan 4P ditambah 2P. Dijumlahkan, hasilnya 85 sama dengan 6P. P sama dengan 85 dibagi 6, hasilnya 14,16. Q-D-nya sama dengan 40 dikurang 2, buka kurung, masukkan nilai P yang tadi kita hitung. 14,16, tutup kurung. Hasilnya Q-D sama dengan 11,68. Di sebelahnya ada kurva untuk menentukan titik equilibrium, di mana P harga barang, Q-D-nya ini jumlah barang. Kita tulis bagian P-nya 14,16,
QD-nya 11,68. Tarik garis, kemudian kita bikin garis suplai dan garis permintaan. Ini adalah titik equilibrium supply dan demand. Sekian presentasi dari saya untuk materi permintaan dan penawaran. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materinya tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.